Oke, yuk. Everybody stand up, please. Oke, everybody sit down please. Oke, sekarang kita akan membaca Asmaul Husna. Silakan disiapkan sayang. Semuanya ikut membaca ya. Tadi sudah Ustazah amati ketika
menyanyikan lagu Indonesia Raya, alhamdulillah hampir 80% mengikuti dengan baik ya, dari layar terlihat. Tetapi yang kameranya belum nyala, nah ini Ustazah belum bisa melihat ya. Karena rekaman Zoom ini Ustazah rekam sayang ya. Jadi nanti ketahuan, waduh ini siapa ya yang nggak tertib dan lain-lain. Oke, yuk semuanya kita membaca ya nak ya. Membaca Asmaul Husna kita niatkan dan kita tujukan untuk diri kita sendiri dan juga untuk kesehatan semua saudara dan teman-teman kita dan keluarga kita. Yuk. Asmaul Husna. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Qudusu, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudir, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Halimu, ya Azim, ya Ghafuru, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafizu, ya Mukit, ya Hasibu, ya Jalil, ya Karimu, ya Rakib, ya Mujibu, ya Wasi, ya Hakimu, ya Wadud, ya Majidu, ya Ba'id, ya Syahidu, ya Haqq, ya Wakilu, ya Qawi, ya Matinu, ya Wali, ya Hamidu, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Wajidu, ya Majid, ya Wahidu, ya Ahadu, ya Samadu, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya Zahir, ya Batinu, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwabu, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami', ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Dhar, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashidu, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sika berdoa, khusyuan. Doa sebelum belajar. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم يا ميسر يسر ولا تعسر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke, alhamdulillah. Rabbal alamin. Oke, sayang silakan disiapkan juz amannya ya. Kita akan murojaah. Oke, hari ini kita akan murojaah surah Asy-Syams ya, Nak ya. Oh iya, Mbak Elisha mengangkat tangan. Ada apa Mbak Elisha? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Mbak Elisha? Oh tidak. Ya, berarti Ustazah lower hand ya. Oke, sudah disiapkan sayang? Juz amma atau Al-Qur'annya? Oke, Mas Abik. Halo Mas Abik. Sudah disiapkan Mas Abik? Halo Bu. Nah, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah dulu ya Nak ya. Kita tujukan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita, untuk semua yang sedang sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. Itu nanti kita sambung ayat, oke? Surat apa tapi nanti? Surah Asy-Syams sayang. Kemarin kan kita sudah membaca surah Al-Lail. Hari ini kita akan membaca surah Asy-Syams. Ya? Oke. Sudah sayang? Oke. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Oke. Kita sambung ayat ya, Nak ya. Dimulai surat Asy-Syams dimulai dari Mbak Eca. Mbak Eca, mau sayang untuk membaca hari ini surat Asy-Syams? Oh, mboten. Ya, kalau tidak bersedia enggak apa-apa sayang ya. Ini. Masih belum hafal Bu. Oh iya. Enggak apa-apa Nak, nanti dibaca ya setelah sholat 5 waktu ya Nak ya.
Oke, kalau gitu kita mulai dari Mas Atar. Silakan Mas Atar, ayat pertama Mas Atar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Good. Lanjut Mas Raffi. Wal qamari idza talaha. Terus wal qamari idza talaha. Oke, good. Good job. Mbak Naila, ada Mbak Naila? Sepertinya belum siap ya. Lanjut Mas Salman. Mas Salman ayat ketiga, Nak. Wan Oke, wan nahari idza jallaha. Oke, bagus Mas Salman. Lanjut Mas Carlo. Ayat keempat. Walaili iza yasaha. Walaili idza yaghshaha. Oke, bagus Mas Carlo. Lanjut Mbak Nabila. Mbak Nabila, ya. Silakan sayang. Lanjut dari ayat berapa? Sekarang ayat kelima. Ini apa bacanya? Was. Wasama Iya. sama. Oh, kemarin katanya enggak. Wasama iwa ma banaha. Nabila? Wasama iwa ma banaha. Bagus, Caijitan. Oke, lanjut Mas Azam. Siap Mas Azam? Oke, sepertinya belum ya. Oke, enggak apa-apa. Lanjut Mbak Lana. Oh, Mas Azam sudah siap. Habis ini Mas Azam ya. Setelah Mbak Lana. Oke, Nak? Silakan Mbak Lana. Wal ardi wa ma tahaha. Oke, bagus Mbak Lana. Silakan Mas Azam, dinyalakan kameranya, Nak. Di sini gelap soalnya Mas Azam. Kelihatannya. Oke, silakan Mas Azam. Ayat ke-7, Nak. Siwa ma sawaha. Terus wa nafsiu wa ma sawaha. Good job. Lanjut Mbak Gwen sekarang. Terus fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke. Lanjut Mas Faruk. Mas Faruk, are you ready? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Bukannya ada jentik nyamuk. Good job Mas Faruk. Lanjut Mbak Levin. Qad khaba man dassaha. Good job. Wa qad khaba man dassaha. Oke. Lanjut Mbak Ara. Kazabat samudu bitaghwaha. Qad kadzabat samudu bitaghwaha. Bagus. Lanjut Mas Zian. Izim ba'al asqaha. Bagus. Idim ba'atha ashqaha. Lanjut Mas Agam. Siap Mas Agam? Oke, sepertinya belum siap Mas Agam ya. Sudah siap Mas Agam? Nah, kameranya Berapa? sekarang ayat ke-13 sayang. Kameranya dinyalakan ya Nak ya. Oke. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Good.
Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Oke, lanjut sekarang Mbak Elisha. فكذبوا فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Oke, good job Mbak Elisha. Lanjut Mbak Laura. ولا يخاف عقباها. Oke, jahit. Oke, karena ada yang belum, kita awal ulang lagi dari ayat pertama ya. Silakan Mbak Quinza. Ayat pertama. Wasyamsi waduhaha. Jahit. Mas Naufal, ayat kedua. Mas Naufal, silakan Nak. Wal qamari idza talaha. Bagus. Mbak Keisha, ayat ke-3 Nak. Silakan Mbak Keisha. Oh iya, belum siap ya Mbak Keisha. Oke, nggak apa-apa sayang. Mas Danis Ataris, ayat oh Mbak Keisha sudah siap. Oke, silakan Mbak Keisha. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza jallaha. Silakan Mbak Keisha. Wan nahari idza jallaha. Good. Sekarang Mas Danis Ataris, silakan Mas Danis. Oke, Mas Danis sepertinya belum ada ya Mas Danis ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Mas Apik. Nah, silakan Mas Apik. Ayat keempat, Nak. Di unmute dulu Mas Apik. Walaili. Walaili idza yaghsha. Bagus. Lanjut Mas Bara. Ayat kelima Mas Bara. Halo Mas Bara. Mas Bara ada di depan kamera. Mas Bara? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, kita akhiri ya sayang ya. Let's say hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Mas Bara ada ini. Halo Mas Bara? Oke, kita akhiri ya. Oke. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna Yahuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa Alhamdulillah. Oke. Setelah ini kalian akan mengikuti Zoom dengan mata pelajaran IPA dengan Ustadz Trisno ya. Silakan disiapkan. Oh iya sayang, Ustadzah juga punya pengumuman. Mulai hari ini kalian link Zoom mengajinya jadi 1 ya Nak ya. Sudah diberitahu Mama belum link Zoom mengaji yang terbaru? Sudah? Oke, good. Nanti kalian akan mengaji di link Zoom yang terbaru ya Nak ya. Jangan sampai salah. Oke, kalau begitu Ustazah akhiri opening activity hari ini. Silakan mengikuti KPMG IPA dengan semangat dan tertib ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambut Ustadz Trisno ya. Oke. Aduh. Nggak kena children. Nggak lama nggak masuk.
banget. Jadi kan baru masuk hari ini. Iya, oh enggak sih, sebelum rapotan itu udah masuk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Kaget Ustaz. Teman kelas 3 Nabi Syuaib, kelas 3A ya hari ini, pembelajaran IPA. Ini pertemuan pertama kita di semester kedua. Apa kabarnya kalian hari ini? Oke, meskipun tidak terdengar suaranya, tapi kelihatan dari ekspresinya kalau kalian sudah siap dan semangat untuk menyambut pembelajaran IPA di semester kedua ini. Sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, Ustadz mau tanya dulu. Sudah melihat nilai IPA di rapotnya? Apakah sudah melihat nilai IPA di rapot? Sudah ya? Yang sudah silakan angkat jempolnya. Oke, sudah. Apakah nilainya cukup memuaskan untuk kalian? Alhamdulillah, sudah cukup memuaskan. Yang sudah baik nilainya, tolong diangkat juga jempolnya. Oke. Ada yang kurang nilainya? Ada yang kurang? Yang kurang nanti Ustadz tambah. Kalau yang lebih Ustadz kurangi nilainya. Gimana? Ada yang mau dikurangi nilainya? Oh, gak ada. Ada yang mau ditambah nilainya? Oh, mau semua. Alhamdulillah, berarti kalian masih belum puas sebetulnya. Oke, itu bagus. Artinya, target di semester kedua kalian harus lebih baik lagi. Misalnya, di semester 1 kemarin, Pak, nilai IPA saya 85. Berarti di semester 2, targetnya harus 90. Jangan sampai, Pak, nilai saya 85 di semester 1, berarti di semester 2 turunin dikit lah ke 80. Nah, jangan seperti itu. Karena di Islam sudah diajarkan, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau orang yang merugi, hari ini sama dengan hari kemarin, itu merugi. Nah, kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu orang yang celaka. Ustadz pinjam kalimatnya Ustadz Retno, mumpung orangnya masih ada di sini. Oke, kita mulai dulu. Tapi sebelumnya Ustadz mengharap kamera yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan dulu kameranya. Oke, sudah dinyalakan.
Mas Danis Ataris. Kameranya belum nyala. Ustadz belum bisa melihat wajahnya yang ganteng. Kemudian ini Mas Ahmad Sultan Azam. Ini masih gelap gelita, kayaknya agak gerhana di sini. Oke. Kemudian Bara 3A. Ini juga belum menyalakan kamera. Yang lainnya alhamdulillah sudah bisa dinyalakan semua. Ini Mas siapa ini? Mas Abik Pendekar Raja Wali. Waduh, luar biasa. Saya teringat film zaman Ustadz masih kecil banget. Ini ada Pendekar Raja Wali. Sepertinya mau terbang ini kayaknya. Oke. Kita mulai dulu kegiatan pembelajaran IPA pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan tatap muka secara virtual dalam rangka pembelajaran IPA di tema keempat pembelajaran pertama atau pertemuan pertama kita di semester kedua dan juga di tema keempat. Sebelumnya kita berharap di semester kedua ini kita sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka secara langsung. Akan tetapi Allah belum menghendaki, akhirnya kita masih harus melakukan tatap muka secara virtual. Tapi tidak apa-apa, hal ini jangan sampai mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Kita tetap harus semangat dan tetap harus berharap, kemudian mempunyai optimisme yang tinggi bahwa pandemi akan segera berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka secara langsung seperti sebelumnya. Oke. Ustadz cek dulu hari ini sudah menyiapkan buku SPS IPA-nya? Cek. Sudah? Oke, kalau sudah disiapkan buku SPS IPA-nya silahkan diletakkan di depannya dulu. Tidak usah dibuka. Karena mungkin tadi malam kalian sudah membuka, bahkan sudah membaca di tema atau bab keempat. Di semester 2 kita hanya punya 2 bab atau 2 tema. Beda dengan di semester pertama. Kalau semester pertama kita ada 3 tema. Nah, di semester kedua kita cukup 2 tema saja. Apa saja temanya? Kita mulai tema keempat pada hari ini. Ustadz sudah menyiapkan materi untuk hari ini. Sebentar kita buka dulu. Oke, Ustadz minta izin untuk share screen materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, ini dia materinya. Sudah terlihat di layar materi kita untuk hari ini? Share screen-nya Ustadz Trisno sudah? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Sengaja Ustadz memberikan background di sini, back to school. Akhirnya kalian sudah kembali ke sekolah, meskipun sekolahnya tetap dari rumah, tapi coba rasakan bahwa kalian itu sudah kembali ke sekolah dan siap untuk belajar. Nah, ini dia tema keempat kita pada semester kedua ini. Tema keempat kita adalah ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, kalau dilihat dari judulnya, judul di tema keempat ini ada 2 yang akan kita bahas.
kemudian menitik beratkan kepada satu pokok bahasan. Nah, titik beratnya di sini adalah makhluk hidup. Kemudian yang akan kita bahas pada makhluk hidup ini adalah yang pertama itu adalah ciri-cirinya. Kemudian yang kedua ini adalah kebutuhannya. Bagaimana ciri dan kebutuhan dari makhluk hidup ini akan kita bahas di tema keempat. Oke. Ini adalah minggu pertama atau part 1 yang akan kita pelajari di minggu pertama ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita mulai. Bagian A atau bagian pertama yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup. Banyak sekali benda di sekitar kita yang bisa kita temukan. Kemudian benda-benda yang banyak sekali kita temukan di sekitar kita itu ternyata hanya digolongkan menjadi dua. Ada dua golongan atau ada dua jenis benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita golongkan menjadi benda mati. Kemudian yang kedua, kita golongkan menjadi benda hidup atau sering disebut dengan istilah makhluk hidup. Jadi istilah benda hidup dengan makhluk hidup itu kita samakan. Nah, berarti kalau bukan makhluk hidup, berarti dia adalah benda mati. Kalau bukan benda mati, berarti dia adalah makhluk hidup. Kemudian, apa yang membedakan benda mati dan makhluk hidup atau benda hidup ini? Yang membedakannya adalah antara makhluk hidup dan benda mati ini adalah makhluk hidup itu pasti memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Sedangkan benda mati itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, kita pemanasan dulu. Di sekitar kalian saja, yang sekarang kalian tempati atau di rumah kalian, bisakah kalian menyebutkan benda-benda yang termasuk benda mati? Ada yang mau menyebutkan? Satu orang satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Oke, Mas Atar. Sofa. Sofa. Benda yang Benda mati. Oke. Selanjutnya ada siapa? Ada yang mau menyebutkan contoh dari benda mati? Tadi Mas Atar sudah memberikan contoh sofa. Itu termasuk benda mati. Sofa tempat duduk ya, bukan sofa nama teman, bukan sofa nama orang, kan ada nama orang juga sofa. Oke, Mbak Nabila. Mbak Nabila, silakan dinyalakan. piring. Piring. Oke. Piring itu termasuk benda mati. Oke, good. Ada lagi yang menyebutkan contoh benda mati? Mbak Levin dulu. Laptop. Laptop itu termasuk benda mati. Oke, laptop termasuk benda mati. Ada lagi? Mas Daniel. Oh, apa itu? Mas Daniel dinyalakan aja mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Ustadz, izin ke kamar mandi. Oh iya, yang izin ke kamar mandi, monggo. Oke, Mas Daniel sudah menunjukkan secara langsung contohnya. Terima kasih, Mas Daniel. Atau masih mau dijelaskan dulu itu yang ditunjukkan apa? Silakan dinyalakan dulu mikrofonnya. Namanya puzzle. Oh, puzzle itu. Oke, puzzle itu termasuk benda mati. Terima kasih, Mas Daniel. Mbak Keisha. Meja. Meja, oke. Selanjutnya, Mbak Quinza. Lego. Buku. Buku. Lego. Masih benda mati. Mas Faruk. Lego. Lego. Oke, good. Semuanya sudah benar semua. Oke, cukup dulu untuk contoh benda mati. Semua contoh benda yang disebutkan tadi benar sekali kalau benda-benda tersebut termasuk benda mati. Kenapa? Karena tidak mempunyai ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Nah, sekarang
Kita masuk ke golongan kedua, benda hidup atau makhluk hidup. Ada yang mau menyebutkan contoh dari makhluk hidup? Ini Mbak Elisha dulu deh. Mbak Elisha, silakan nyalakan. Manusia. Tumbuhan. Tumbuhan. Oke. Hewan. Manusia. Mas Faruk. Halo Mas Faruk. Mas Faruk mau memberikan contoh apa? Tadi sudah ada tumbuhan, itu makhluk hidup. Tumbuhan itu secara umum. Hewan dan manusia. Hewan dan manusia udah lengkap sudah ya. Kenapa? Karena untuk benda hidup atau makhluk hidup yang akan kita bahas nanti, golongannya ini kita golongkan secara umum itu ada 3. Makhluk hidup yang kita pelajari di pembelajaran IPA di kelas 3 itu ada 3. Yang pertama itu adalah manusia, kemudian yang kedua itu adalah hewan, kemudian yang ketiga itu adalah tumbuhan. Untuk hewan dan tumbuhan ini sudah secara umum. Jadi tidak menyebutkan sapi, kerbau, kambing, seperti itu. Langsung ke hewan. Artinya apapun itu, ketika dia termasuk hewan, maka dia dinamakan makhluk hidup. Kemudian untuk tumbuhan, apapun jenis tumbuhannya, ketika dia masuk jenis tumbuhan atau masuk ke golongan tumbuhan, maka dia juga dinamakan makhluk hidup. Artinya makhluk hidup yang dimaksud di sini adalah manusia, hewan, kemudian tumbuhan. Oke, lanjut. Dari tadi Ustadz sering menyebutkan istilah ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Tapi kita belum tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, ini dia ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, Ustadz punya beberapa contoh benda di layar kalian. Silakan diperhatikan contoh bendanya. Nah, dapatkah kalian membedakannya nanti? Nah, kalau kemarin sudah banyak yang bisa membedakan dan insya Allah hari ini pasti lebih banyak lagi yang bisa membedakan. Nah, Ustadz punya benda yang pertama ini. Ada yang tahu ini apa? Kok gak ada yang bersuara? Panda. Boneka panda. Panda. Boneka panda. Ada yang jawab boneka panda. Boneka panda. Oke, ada yang jawab panda. Ada yang Boneka panda. Boneka panda. Boneka. Boneka. Oke. Boneka Ada dua jawaban Boneka ya. panda. Oke. Ada yang jawab panda. Jawab boneka panda. Ini gambar pertama atau benda pertama. Kalau yang ini? Gambar yang kedua itu apa? Panda. Panda. Sekarang pertanyaannya dari Ustadz. Apa perbedaan gambar pertama dengan gambar kedua? Gambar pertama. Jadi sebelum menjawab sebutkan nama, baru silahkan. Pak. Ya. Pak Tisno. Oke. Hari ini Siapa ini? nanti setelahnya sekolah aku mau taekwondo. Gimana? Bagaimana? Setelahnya sekolah aku taekwondo. Oh, setelah sekolah taekwondo. Oke. Semangat ya, Mas Faruk. Ada yang mau menjawab untuk perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Ada yang angkat tangan? Mbak Kesha, angkat tangan ya? Silakan Mbak Kesha kalau mau menjawab. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Oh, Mbak Kesha, oke. Pindah dulu ke Mbak Quinza. Mbak Quinza ini angkat tangan juga. Mbak Kesha mau menjawab apa enggak? Mbak Kesha ini sudah menyalakan kamera. Oke, dimatikan lagi. Sekarang silakan Mbak Quinza dulu deh. Mbak Quinza, apa perbedaannya dari gambar pertama dan gambar kedua ini? Bagaimana?
Gambar pertama itu bukan makhluk hidup dan gambar kedua makhluk hidup. Oke, good. Jawabannya sangat bagus sekali. Gambar pertama itu bukan makhluk hidup, Pak atau Ustadz, karena dia itu termasuk benda mati. Kemudian gambar kedua ini termasuk makhluk hidup. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Jawabannya luar biasa sekali dari Mbak Quinza. Ada lagi, teman-teman? Satu orang lagi, Ustadz tunggu. Sebelum Ustadz lanjut. Toys cannot move, but real things can move. Mas Faruk apaan sih? Animals cannot move. Animals can move, but toys cannot move. Mas Faruk. Animals can move. Berbahasa Indonesia, Nak. Berbahasa Indonesia. Mas Faruk mau menjawab. Monggo Mas Faruk. Mereka Oke, silakan. Apa perbedaannya? mainan itu nggak bisa bergerak. Oh, kalau boneka nggak bisa Tapi bergerak. kalau hewan asli, hewan asli bisa bergerak. Kalau hewan asli itu bisa bergerak. Oke, terima kasih Mas Faruk jawabannya. Luar biasa. Oke. Jadi perbedaannya jawaban dari Mbak siapa tadi yang jawab? Mbak siapa ya yang jawab tadi? Mbak Quinza ya sama Mas Faruk. Oke. Kalau katanya Mbak Quinza, gambar pertama itu adalah benda mati, kemudian gambar kedua ini adalah makhluk hidup. Benar sekali, karena yang pertama ini kan ini boneka panda. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah panda yang sebenarnya atau hewan panda. Nah, kemudian dijelaskan sama Mas Faruk, gambar pertama itu bendanya benda mati, dia nggak bisa bergerak karena dia benda mati. Nah, sedangkan gambar kedua ini, hewan ini bisa bergerak karena dia adalah makhluk hidup. Luar biasa sekali jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke gambar ketiga. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar yang ketiga ini? Pohon. Gambar pohon. Ada yang tahu ini pohon apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, mau tahu? Ini adalah pohon jati. Nah, pohon jati ini biasanya kayunya nanti akan digunakan untuk membuat berbagai jenis peralatan atau perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, tempat tidur, lemari, daun pintu, dan sebagainya. Nah, ketika pohon jati ini ditebang, kemudian batangnya ini diambil, nanti biasanya akan diolah atau akan dibuat menjadi berbagai jenis perabot rumah tangga. Salah satu contohnya ini. Nah, ada yang tahu ini apa? Meja dan kursi. Kursi dan meja. Meja dan kursi. Ini dibuatnya dari kayu. Kayunya diambil dari batang pohon ini. Batang dari pohon jati ini. Karena pohon jati ini biasanya sangat cocok digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti ini. Karena kayu ini sangat kuat, jadi bisa lebih awet dan tahan lama ketika diolah seperti ini. Ada yang bisa membedakan nggak gambar ketiga dan gambar keempat? Mbak Elisha, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kalau pohon jati termasuk benda hidup, kalau kursi atau meja termasuk benda mati. Good. Kalau pohon jati itu ketika masih berbentuk pohon seperti ini, maka ini termasuk makhluk hidup. Tapi ketika sudah diolah, dipotong, jangankan sudah menjadi bentuk kursi dan meja seperti ini. Ketika kayunya atau batangnya saja yang diambil, kemudian dipotong, ini sudah termasuk bukan makhluk hidup lagi, tapi sudah benda mati. Tapi kalau masih jenis pohon seperti ini masih makhluk hidup. Artinya seandainya nanti
Ustadz Trisno memberikan sebuah opsi atau pilihan jawaban, manakah yang termasuk makhluk hidup? Misalnya pohon jati dan kayu jati. Ya, berarti yang masuk makhluk hidup itu yang mana? Yang pohon jatinya atau kayu jatinya? Pohon jati. Pohon jati. Kalau kayu jati itu sudah termasuk benda mati. Karena hanya sudah diambil kayunya saja. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih jawabannya, sudah bagus sekali dari Mbak Elisha tadi. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Berikut ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada berapa jenis ciri-ciri atau ada berapa ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, ini dia. Yang pertama, ciri yang pertama adalah bernafas. Tahu bernafas kan? Tahu. Bisa bernafas? Bisa. Bisa. Apakah kalian bernafas? Iya. Kenapa? Karena kalian adalah makhluk hidup. Kalau nggak bernafas berarti sudah bukan makhluk hidup lagi. Karena bernafas itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Siapa yang butuh makanan? Siapa yang butuh makan? Oke. Siapa yang sudah makan? Pagi tadi sudah makan? Sudah, alhamdulillah. Nah, tentunya biasanya kalau di kalimat itu biasanya memerlukan makanan dan minuman. Kenapa di sini bukan minuman? Kenapa air? Kenapa? Kenapa bukan minuman? Kenapa langsung air? Ada yang mau menjawab? Mau mencoba jawab? Oke. Silakan dinyalakan langsung kameranya kalau mau menjawab. Kenapa bukan makanan dan minuman? Tetapi kalimatnya di sini memerlukan makanan dan air. Kenapa bukan minuman, Pak? Kok langsung air? Ada? Gak ada yang mau jawab? Kalau gak ada yang mau jawab, Ustadz jawab sendiri deh. Kenapa di sini bukan minuman? Kenapa langsung air? Ingat, air itu keperluannya bukan hanya untuk diminum. Apalagi di sini kita kategorikan makhluk hidup itu bukan manusia saja, tapi termasuk hewan dan tumbuhan. Mungkin buat manusia fungsi utamanya diminum. Tapi manusia sendiri memanfaatkan air itu bukan hanya untuk diminum, tapi untuk mencuci, untuk mandi, untuk memasak. Nah, itu kan juga fungsi dari air atau pemanfaatan dari air. Sedangkan untuk tumbuhan, air ini bukan untuk diminum, tetapi sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Sebentar lagi akan kita bahas lebih detail lagi. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Namanya makhluk hidup itu berarti dia bisa bergerak. Apakah kalian bisa bergerak? Bisa bergerak? Bisa. Coba lakukan gerakannya. Mana? Wes, itu bisa bergerak berarti. Terima kasih. Biar nggak kaku ya. Harus bergerak. Kemudian ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat. Tumbuh namanya. Nah, seperti itu contohnya itu sudah diberikan contoh gambarnya sama Mbak Isya. Kemudian yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak atau mempunyai keturunan. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian yang keenam, ini yang keenam, belum muncul. Nah, ini yang keenam. Yang keenam ini adalah peka terhadap rangsang atau perubahan lingkungan. Nah, di sini ada 6. Cuman 6 ciri makhluk hidup ini Ustadz sengaja akan membaginya menjadi 2 bagian. Nah, untuk part pertama, atau bagian pertama, minggu pertama ini, ciri yang akan kita pelajari hanya sampai yang nomor 3 saja. Sedangkan nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 akan kita pelajari di pertemuan kedua nanti. Jadi hari ini kita hanya akan membahas
ciri yang pertama itu adalah bernafas, kemudian yang kedua adalah memerlukan makanan dan air, kemudian yang ketiga itu adalah bergerak. Mari kita membahasnya secara lebih rinci satu persatu. Ini dia ciri yang pertama. Ciri yang pertama itu adalah bernafas. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bernafas? Kalau di buku, bernafas itu artinya menghirup dan menghembuskan udara. Mungkin ada yang sudah membaca di buku SPS-nya. Tapi di sini Ustadz sedikit tambahkan penjelasannya. Ini dia. Kalau di buku dijelaskan adalah proses menghirup dan menghembuskan udara, tapi kalau di sini Ustadz tambahkan. Karena sebetulnya yang kita hirup kemudian yang kita hembuskan itu berbeda. Jadi tidak sama. Yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian yang keluar dari tubuh kita, itu jenisnya tidak sama. Kandungannya tidak sama. Maka Ustadz memberikan tambahan penjelasan, menghirup atau proses menghirup oksigen, berarti yang masuk ke dalam tubuh kita adalah oksigen atau O2, kemudian dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang dikeluarkan dari tubuh kita, itu adalah karbon dioksida. Yang dihirup adalah oksigen atau O2, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Seandainya nanti ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bernafas? Kalian menjawabnya sampai menghirup dan menghembuskan udara, itu sudah betul. Tapi lebih sempurna lagi ketika menjawab menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang kita hirup kemudian kita hembuskan itu kandungan udaranya berbeda. Artinya yang masuk itu adalah oksigen, sedangkan yang keluar itu adalah karbon dioksida. Fahim tuh? Fahimna. Kemudian kedua, bagaimana manusia bernafas? Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru. Jadi alat pernafasannya manusia di dalam rongga dada kita itu ada namanya paru-paru. Nah, nanti untuk jenis apa pelajaran yang lebih detail lagi, paru-paru, rongga hidung, dan semacamnya, termasuk nanti di alveolus, itu akan kalian pelajari di kelas 4 nanti. Ini hanya pengenalan saja. Jadi manusia itu bernafasnya dengan paru-paru. Nah, prosesnya, saat menarik nafas, seperti ini, nah berarti yang kalian hirup itu adalah, yang kalian masukkan itu adalah oksigen. Nah, oksigen ini akan masuk. Kemudian saat dihembuskan atau saat menghembuskan nafas, itu yang keluar dari tubuh kita atau yang keluar dari paru-paru kita itu adalah karbon dioksida. Nah, jadi nyambung sama pengertian yang pertama tadi. Jadi saat kita menghirup udara itu adalah yang dihirup adalah oksigen, kemudian ketika kita menghembuskannya itu adalah karbon dioksida. Coba kita praktekkan. 1, 2, 3 hirup. Tahan dulu, lepas. 1, 2, 3 hirup. Tahan dulu, lepas. 1 kali lagi. 1, 2, 3 hirup. Tahan sampai maghrib. Nah, nggak mungkin. Masa ditahan sampai maghrib? Waduh, Pak Trisno ini nyiksa muridnya. Enggak, itu hanya guyon ya. Karena nggak mungkin hanya sampai maghrib. Gimana rasanya? Nggak bisa ya. Oke. Jadi seperti itu teknis kita bernafas. Tapi sebetulnya tidak sesederhana itu, teman-teman. Nah, kalau pengen pengertian yang lebih rumit, rincian yang lebih detail lagi, nanti di kelas 4. Nah, kita membahasnya yang sederhana saja dulu. Kita lanjutkan. Ya. Alat pernafasan makhluk hidup itu ternyata bermacam-macam. Jadi tidak sama antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, itu bermacam-macam atau berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Manusia, burung, kadal itu bernafasnya dengan paru-paru. Nah, contoh kita ini manusia, itu kita bernafasnya dengan paru-paru. Kalau letak paru-paru kita itu ada di rongga dada. Kemudian, kalau katak itu bernafasnya dengan paru-paru, tapi dibantu dengan
permukaan kulitnya. Nah, kalau katak permukaan kulitnya itu juga bisa membantu pernafasan. Tapi kalau kita itu enggak. Permukaan kulit kita itu hanya terdapat pori-pori untuk mengeluarkan keringat. Tapi kalau pada katak, permukaan kulitnya juga bisa membantu untuk sistem pernafasannya. Sedangkan ikan itu bernafasnya dengan insang, kecuali lumba-lumba. Kalau lumba-lumba itu bernafasnya dengan paru-paru. Oke. Sudah ada informasi, katak ketika dia masih kecil atau dinamakan dengan berudu, itu masih bernafas dengan insang, sama dengan ikan. Kenapa? Karena ketika masih berudu, tinggalnya itu masih di air, tidak bisa di darat. Makanya dia bernafas dengan insang. Ketika sudah menjadi katak dewasa, itu akan berubah alat pernafasannya menggunakan paru-paru. Oke. Untuk belalang atau jenis serangga yang lain, itu bernafasnya dengan trakea. Namanya itu adalah trakea, alat pernafasannya. Sedangkan cacing, yang biasanya kalian geli dan agak jijik untuk memegangnya, itu biasanya menggunakan permukaan kulitnya untuk bernafas. Nah, apa bedanya permukaan kulit pada katak dengan permukaan kulit pada cacing di sistem pernafasannya? Nah, kalau pada katak, permukaan kulitnya itu hanya membantu saja, jadi alat bantu. Tapi kalau pada cacing, permukaan kulitnya ini sebagai alat pernafasan yang utama. Karena cacing tidak punya paru-paru. Kalau katak, itu punya paru-paru. Tapi permukaan kulitnya juga bisa membantu paru-paru ini untuk pernafasannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini apakah tumbuhan juga bernafas? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena tumbuhan juga tergolong makhluk hidup. Nah, bagaimana tumbuhan bernafas? Tumbuhan bernafas itu dengan menggunakan stomata. Nah, stomata ini ada atau terdapat pada permukaan daun, bagian atas dan bagian bawah. Selain stomata, daun, tumbuhan juga bernafas menggunakan lentisel. Nah, kalau lentisel ini terdapatnya pada batang, bagian batang. Jadi ada dua pernafasannya, alat pernafasannya. Yang pertama itu adalah stomata, letaknya itu di daun, permukaannya, bagian atas dan bagian bawah. Tetapi lentisel itu ada pada bagian batang. Jadi ada dua ya. Bisa bernafas dengan stomata, juga bisa bernafas dengan lentisel. Keren sekali kalau tumbuhan ini, langsung dua. Dan semuanya ini adalah alat pernafasan utama. Tidak seperti paru-paru dan permukaan kulit seperti tadi. Kalau permukaan kulit itu hanya membantu. Tapi kalau di tumbuhan, dua-duanya ini adalah alat pernafasan utamanya. Baik itu stomata ataupun lentisel. Jadi ketika menggunakan stomata dan bisa digunakan dua-duanya. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut ke ciri yang kedua. Untuk ciri yang pertama bernafas, ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan dinyalakan mikrofonnya. Langsung dinyalakan saja mikrofonnya yang mau bertanya. Kemudian sebutkan nama. Karena Ustadz tidak bisa melihat semuanya ketika share screen. Hanya sebagian saja yang terlihat di sini. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz lanjutkan ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Nah, untuk bisa bertahan hidup, semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan ini akan memerlukan makanan dan air. Ingat, makanan itu akan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Masih ingat nggak di semester 1 ketika kita membahas energi? Makanan itu kan termasuk salah satu sumber energi, benar kan? Nah, energi apa yang terkandung di dalam makanan? Ada yang masih ingat? Energi apa? Ini pelajaran di semester 1. Kimia. Energi kimia. Terima kasih. Good jawabannya. Betul sekali.
Energi yang terkandung dalam makanan itu adalah energi kimia, tapi energi kimianya itu adalah energi kimia alami. Nah, makanan akan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup, sedangkan air juga akan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti contohnya manusia ini memanfaatkan air itu untuk keperluan seperti minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Loh Pak, emang kalau masak itu harus pakai air? Jawabannya iya. Contoh, mama kalian kalau masak nasi, itu butuh air nggak? Ada airnya nggak? Iya, nggak mungkin masak nasi cuman ditaruh berasnya saja kemudian dimasak. Nggak bisa. Nggak bisa jadi nasi. Jadinya menjadi beras kering. Beras yang dipanaskan saja. Dan nggak mungkin jadi nasi. Nah, untuk bisa jadi nasi harus ada airnya dengan takaran tertentu. Kemudian hewan juga memanfaatkan air itu untuk keperluan minumnya. Nah, sedangkan untuk tumbuhan ini akan memanfaatkan air untuk bahan fotosintesis. Sudah tidak asing kan dengan istilah fotosintesis? Di semester 1 kemarin juga sudah Ustaz jelaskan fotosintesis. Oke, sudah ditunjukkan juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya senang sekali ngajar di kelas 3A ini. Nah, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan atau bagaimana tumbuhan itu kalau makan itu kayak apa sih? Apakah mengunyah seperti kita? Kalau kita makan kan kita ngambil sendok, kita ambil nasinya, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita kunyah, kemudian dicerna dan sebagainya. Nah, kalau tumbuhan itu bagaimana ya? Pernah melihat tumbuhan makan? Mungkin sarapan? Enggak pernah ya, atau mungkin makan siang, dia makan nasi. Pak, saya pernah lihat tumbuhan tanaman bunga mawar di rumah saya itu makannya nasi goreng gitu. Enggak mungkin makan nasi goreng, itu beda. Jadi makanan tumbuhan dengan makanan yang kita makan atau kita konsumsi itu beda. Oke, Mbak Elisa, terima kasih sudah ditunjukkan. Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang salah satu makhluk hidup atau satu-satunya makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau kita kan sebetulnya bukan membuat makanannya sendiri, tapi cuma ngambil saja. Kita hanya mengolahnya saja, tapi tidak bisa membuatnya sendiri. Tapi kalau tumbuhan, itu bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Masih ingatkah kalian tentang fotosintesis? Ini dia. Fotosintesis. Ini juga sedikit Ustadz tambahkan penjelasannya dari yang ada di buku kalian. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan yang terjadi di daun, tepatnya itu di klorofil, dengan bantuan cahaya matahari. Jadi komponennya itu harus lengkap. Jadi proses pembuatan makanan oleh tumbuhan, karena kalau bukan tumbuhan itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi diganti proses pembuatan makanan oleh hewan, nggak bisa. Hewan itu nggak bisa. Hewan itu cuma bisa makan saja, nggak bisa membuat. Jadi penjelasannya, pembuatan makanan oleh tumbuhan terjadinya di daun dengan bantuan cahaya matahari. Harus ada cahaya matahari. Kenapa? Karena kalau nggak ada cahaya matahari, sumber energinya nggak ada. Jadi seperti ini. Bahan yang diperlukan untuk fotosintesis itu ada dua. Yang pertama itu adalah air, yang kedua adalah karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida? Dari sisa pernafasan kita tadi. Kita kan bernafas, menghirupnya adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan matahari itu adalah sumber energi yang digunakan untuk berlangsungnya fotosintesis. Jadi seperti ini teman-teman. Logikanya seperti ini. Kalau kita mau memasak, itu harus ada beberapa komponen. Yang pertama harus ada tempatnya dulu. Contoh kalau kita mau masak, tempat yang biasa kita gunakan untuk memasak itu kan dapur, ya kan? Kemudian yang kedua harus ada bahan-bahannya. Misalnya kita mau membuat kue, bahan-bahannya apa saja? Oh, harus ada tepung, harus ada telur, harus ada susu, harus ada mentega dan sebagainya. Kalau bahan-bahannya sudah ada, kalian perlu sumber energi. Kita kan butuh energi panas kalau untuk memasak. Kompor atau oven atau semacamnya. Kalau kompornya nggak ada, kira-kira bisa masak nggak?
nggak bisa masak. Dapurnya ada, bahan-bahannya ada, kompornya nggak ada. Waduh, nggak bisa ini. Kompornya ada, dapurnya ada, bahan-bahannya nggak ada. Oh, nggak bisa juga. Jadi harus lengkap. Sama dengan fotosintesis. Bahannya ada, tempatnya ada, sumber energinya juga harus ada. Bahannya air dan karbon dioksidanya ada. Tempatnya ada di daun, ada. Mataharinya ada, nggak ada. Berarti nggak bisa terjadi fotosintesis. Contoh pada malam hari. Malam hari matahari nggak ada kan? Kira-kira bisa berlangsung fotosintesis nggak? Enggak. Nggak bisa. Lupa kan bisa diganti cahaya lampu? Nggak bisa. Kandungan energi pada lampu, cahayanya lampu sama cahayanya matahari itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa. Maka fotosintesis itu biasanya akan terjadi pada siang hari ketika ada cahaya matahari. Seperti itu. Skemanya, atau kalau kita mau membuat sedikit rangkaian bagaimana fotosintesis itu bisa terjadi, ya ini skemanya. Jadi seperti ini. Karbon dioksida atau CO2 ini bercampur dengan air. Kemudian harus ada cahaya. Cahayanya harus cahaya matahari. Nanti ini akan bereaksi. Nah, setelah reaksinya terjadi, nanti yang dihasilkan itu adalah glukosa atau makanan. Makanannya siapa? Makanannya tumbuhan. Nah, inilah yang dimakan oleh tumbuhan. Bukan air, bukan pupuk, dan semacamnya. Tapi yang dimakan itu adalah hasil dari fotosintesis ini. Sejenis glukosa katanya, kalau Ustadz baca di buku itu. Atau makanan yang nanti akan digunakan sebagai makanan tumbuhan. Nah, selain makanan tumbuhan ini, ada juga yang dihasilkan. Apa? O2 atau oksigen. Tapi O2-nya ini akan dilepas sama tumbuhan. Dilepasnya kemana? Ke udara bebas. Nah, setelah tercampur di udara, maka O2 ini akan dimanfaatkan oleh kita, manusia, untuk pernafasan. Karena kita butuh oksigen. Yang kita hirup itu adalah oksigen. Dari mana? Ya dari sini. Makanya semakin banyak tumbuhan, maka semakin banyak juga oksigen yang dihasilkan. Makanya kita disarankan untuk menanam pohon di depan rumah kita atau di lingkungan sekitar kita. Biar apa? Biar kandungan oksigen di udara itu semakin banyak. Kadar udara itu bisa dikatakan bagus ketika kadar oksigennya itu banyak. Tapi kalau oksigennya sedikit, berarti kadar udara di tempat kita itu tergolong tidak bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk ciri yang kedua, memerlukan makanan dan air? Tidak ada. Oh, ada. Mbak Elisha. Mbak Elisha mau tanya? Silakan dinyalakan. Kenapa tumbuhan harus fotosintesis? Kenapa tumbuhan harus melakukan fotosintesis? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sama jawabannya seperti ini. Kenapa kita harus masak? Ya, kita kan butuh makan. Fotosintesis ini kan diibaratkan seperti proses kita memasak. Jadi kalau tidak melakukan fotosintesis, tumbuhan itu tidak bisa menghasilkan yang namanya makanan. Nah, kalau tumbuhan sudah melakukan fotosintesis, berarti tumbuhan itu akan memperoleh makanan. Makanan agar kita bisa bernafas. Akan digunakan untuk kelangsungan hidup dari si tumbuhan itu sendiri. Jadi tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa berkembang karena dia sudah tercukupi makanannya. Seperti itu, Mbak Elisha. Terima kasih. Sudah jelas, Mbak Elisha? Sudah, terima kasih. Ada lagi? Kalau ada, silakan langsung dinyalakan saja kameranya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ustadz lanjutkan ke ciri yang ketiga atau ciri yang terakhir untuk pertemuan. Ustadz, ya? Gimana? Ustadz, ya. di chat. Oke, di chat ya. Sebentar saya lihat dulu. Mereka. Iya, kok chatnya banyak sekali ini.
itu, Pak. Sampai yang lain marah-marah. Iya, teman-teman, ketika pembelajaran sedang berlangsung, Ustadz berharap chatnya itu di stop dulu ya, apalagi ketika share screen, Ustadz kan tidak bisa melihat chatnya itu dari Sudah aku saja. diam. Langsung Ya, nanti Pak. ketika diam. share screen, kalau memang mau chat atau silahkan langsung aja kalau ada pertanyaan ditanyakan ke Ustadz. Apalagi chatnya itu di luar apa yang kita bahas atau di luar materi pelajaran. Nah, itu sangat tidak bagus sekali. Demi kelangsungan ketertiban pembelajaran kita, agar kita itu ketika mengikuti pembelajaran itu ada manfaatnya. Kalau hanya sekedar ikut Zoom, hanya gugur kewajiban, tapi kita nggak dapat apa-apa, kita kan rugi. Kita udah mantengin, terus ternyata kita cuma mainan green screen, chat-chat yang tidak perlu. Itu akhirnya kan apa ya? Sangat tidak bagus sekali ketika proses pembelajaran. Kemarin kan sudah dijelaskan di kontrak belajarnya dan kita sudah sepakat tentang kontrak belajar tersebut. Nah, jadi apa yang sudah kita sepakati itu mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini kita sudah ada di semester kedua. Beberapa bulan lagi kalian akan naik kelas. Yang awalnya ada di kelas 3, kalian akan naik ke kelas 4. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz, orang yang baik atau orang yang beruntung itu adalah semakin hari dia semakin baik, bukan semakin tidak baik. Seperti itu ya, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ciri yang ketiga untuk pertemuan hari ini adalah ciri yang terakhir. Ciri yang ketiga itu adalah bergerak. Nah, ini. Bergerak adalah salah satu ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup. Artinya semua makhluk hidup, manusia, hewan, ataupun tumbuhan, itu pasti bergerak. Secara umum, tujuan makhluk hidup bergerak itu ada dua. Yang pertama itu adalah untuk mencari makan. Yang kedua itu adalah untuk menghindari musuhnya. Kalau di dunia hewan itu kan ada saling memangsa, dimangsa dan memangsa. Nah, satu hewan pemangsa dia bergerak untuk mengejar makanannya atau untuk mencari makanannya. Satu hewan yang sedang yang sedang diburu itu, dia lari untuk menghindari si hewan pemangsa ini. Contoh ketika ada singa ingin memakan rusa. Nah, di sini akan terlihat sekali tujuan makhluk hidup itu bergerak. Singa itu berlari, rusa juga berlari. Tapi tujuannya beda-beda. Kalau singa, tujuannya itu kan untuk mengejar atau mencari makanannya. Sedangkan rusa, dia berlari atau bergerak untuk menghindari musuhnya, untuk menghindari singa. Nah, ini tergambar pada dua tujuan makhluk hidup itu bergerak. Alat gerak pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Sama dengan bernafas tadi, alat geraknya makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Misalnya pada manusia itu biasanya berjalan ataupun berlari itu dengan menggunakan kaki. Sedangkan ikan itu bisa berenang dengan menggunakan sirip-siripnya. Kemudian burung itu akan terbang dengan menggunakan sayapnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup itu punya cara sendiri atau punya alat gerak sendiri yang sesuai dengan apa yang dia miliki. Jadi beda-beda ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tumbuhan itu juga bisa bergerak? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Maka sudah pasti tumbuhan itu juga bisa bergerak. Perbedaannya, akan tetapi di sini, gerakan pada tumbuhan itu berbeda dengan gerakan yang terjadi pada manusia ataupun hewan. Jadi tumbuhan itu nggak bisa berlari kayak singa, nggak bisa berlari kayak citah, nggak bisa gerak-gerak olahraga kayak kita manusia. Kalau kita biasanya bisa bergerak, menggerakkan tangan, kaki, kepala, dan sebagainya. Tapi kalau tumbuhan itu tidak seperti itu. Artinya gerakannya itu berbeda. Kenapa? Karena tumbuhan itu tidak mempunyai alat gerak khusus seperti
pada keduanya. Maksudnya pada keduanya itu seperti pada hewan ataupun pada manusia. Salah satu contoh gerakan yang terjadi pada tumbuhan itu antara lain. Contoh, tumbuhan putri malu itu akan mengaktifkan daunnya ketika mendapatkan sentuhan. Contohnya itu gambarnya ada pada buku. Di buku SPS kalian itu ada. Kemudian, gerakan tanaman anggrek yang mengikuti arah datangnya cahaya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, gerakan akar tanaman untuk mencari air. Nah, ini menunjukkan bahwa gerakan ini untuk mencari makan. Air ini kan digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis dilakukan untuk mendapatkan makanan. Nah, otomatis gerakan yang ini termasuk salah satu tujuannya adalah untuk mencari makanan. Jadi itulah materi ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama itu adalah bernafas, kemudian yang kedua memerlukan makanan dan air, dan yang ketiga itu adalah bergerak. Untuk ciri keempat, kelima, dan keenam akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum Ustadz akhiri, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke. Kalau memang tidak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Quotes kita untuk hari ini adalah, teruslah berusaha, biar Allah yang menentukan hasilnya. Karena memang tugasnya manusia itu untuk berusaha, bukan untuk menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keren sekali ya, seperti memuji diri sendiri saya. Oke. Sudah jam 8.58, artinya 2 menit lagi waktunya Ustadz Trisno sudah habis. Dan materinya sebetulnya sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Dan untuk materi yang sudah saya share screen tadi, bisa kalian dapatkan, bisa kalian lihat kembali di Google Classroom di kelas 3A. Tapi di Google Classroom yang baru ya, nah. Bukan di Google Classroom yang lama. Sudah masuk ke Google Classroom yang baru semua kan? Nah, yang belum masuk itu silahkan segera join. Agar kalian tidak ketinggalan materi ataupun tugas yang di-share oleh setiap ustadz atau ustazahnya. Selain materi, hari ini Ustadz juga memberikan sedikit tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Tugasnya sangat gampang. Sudah Ustadz posting di Google Classroom-nya, silakan nanti langsung dicek. Boleh dikerjakan nanti siang, boleh dikerjakan oleh nanti sore ataupun nanti malam. Yang penting kalian coba kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Classroom yang mana, Pak? Yang baru apa yang lama? di Google Classroom yang baru, nak. Ustadz sudah mempostingnya tadi malam di Google Classroom yang baru. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, untuk tugasnya itu via Google Form, sedikit Ustadz ubah pengaturannya. Kalian diminta untuk menyertakan alamat emailnya, alamat email yang kalian gunakan di Google Classroom-nya, biar nanti sesuai ketika Ustadz nilainya langsung bisa kalian lihat. Seperti itu. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya untuk hari ini. Kelas 3A luar biasa sekali hari ini. Antusias sekali. Dan kita cek jargon kita dulu untuk hari ini. KBMD Anak Saleh. Daun di mata kasih hati. Kurang kompak. Kita lagi. KBMD Anak Saleh. Jauh di mata. Jadi sudah pas di jam 9, artinya kita sudah harus undur diri. Setelah ini silakan jam 9.15 kayaknya.
jadwal mengajinya ya. Ya, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk persiapan. Linknya beda Untuk ngajinya. masuk ke link yang baru tadi ya. Kemudian ada fasilitas berikutnya juga nanti untuk bergabung dengan ustadz atau ustazah guru mengaji kalian masing-masing. Tentunya kalian sudah ingat dong. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa cek Google Classroom untuk tugas dan materinya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.